Ya seharusnya sebelum memamerkan ijazah, ya seharusnya melihat itu dulu lah. Dia bahkan tidak bisa membedakan wajah oplas dan juga wajah bengap dipukul. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah ini sudah pamernya telat karena yang menggugat sudah ditangkap. Dan bahkan juga sudah diklarifikasi oleh pihak UGM dan dibantah. Karena ijazah Presiden Joko Widodo itu memang asli yang mengeluarkan dari pihak UGM. Sudah telat, tetapi malah gara-gara Amin Rais menanggapi tentang ijazah palsu Presiden Joko Widodo dan malah memamerkan ijazah S3 di Chicago. Akhirnya pun netizen juga ikutan berkomentar, bahkan juga menyindir keras. Dan yang paling lucu lagi, ketika Amin Rais memamerkan ijazah di Chicago, malah dibuat bahan ketawaan oleh netizen-netizen. Nah ini dari Mijan. Barack Obama nggak lulus SD, menteng di Indonesia, jadi presiden di Amerika Serikat sampai 2 periode. Amin Rais sekalinya pamer ijazah PhD Chicago Amerika Serikat, tapi malah sama sekali nggak pernah jadi presiden di Indonesia. Nah di sini juga viral Amin Rais pamer ijazah aslinya dari SD hingga S3 di Chicago. Sindir siapa? Sindir siapa ya? Karena memang Presiden Joko Widodo ya asli. Jadi nyindir siapa? Siapa kira-kira ya? Nah bahkan di sini juga dari Gladys Lagiwoy. Di sini malah mengkaitkan dengan Ratna Sarumpait yang dulu habis oplas, tetapi ngakunya digebukin. Amin Rais juga kelihatan percaya banget, bahkan juga menggelar konferensi pers bersama Prabowo Subianto. Dan bahkan dari pengakuan, yaitu Amin Rais setelah mengetahui Ratna Sarumpait digebuki, Amin Rais menghubungi Prabowo Subianto dan menggelar pertemuan di kediaman Prabowo Subianto pada kala itu. Dan alhasil hal tersebut sangat memalukan karena disaksikan oleh jutaan mata penduduk Indonesia, di mana pada waktu itu pemilu 2019 ya semuanya tertuju pada yang terjadi pada Ratna Sarumpait. Dan akhirnya ternyata semua kena perang. Ya seharusnya sebelum memamerkan ijazah, ya seharusnya melihat itu dulu lah. Dia bahkan tidak bisa membedakan wajah oplas dan juga wajah bengap dipukul, tetapi sudah berani memamerkan ijazah S3-nya. Alhasil ya seperti ini. Akhirnya netizen-netizen menggaungkan lagi rekam jejak Amin Rais yang dulu pernah viral. Ini juga bahkan ditanggapi oleh Bang Pur Selalu. Amin Rais pamer ijazah, Jokowi nggak usah pamer, presiden 2 kali, takut kadrun makin kelocut-kelocut. Ya memang ijazah itu adalah bukti dia pernah mengenyam pendidikan lah. Tetapi sekarang ini ijazah itu tidak diperlukan lagi ya. Apalagi sudah menjabat di pemerintahan. Apalagi posisinya sekarang ini juga Presiden Joko Widodo sudah menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia, yaitu presiden. Jadi ijazah itu sekarang ini juga tidak lagi dilihat lah oleh masyarakat, karena yang dilihat sekarang ini adalah hasil kerjanya, hasil kerja Presiden Joko Widodo, kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo. Walaupun pamer ijazah S3 pun menurut saya itu malah lucu, karena masa kebijakan-kebijakan kalah sama ijazah yang cuma S1. Apalagi masyarakat sekarang ini sudah memanfaatkan dari kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo. Terbukti pembangunan sudah masif dibangun. Jalan tol, jalan desa, bendungan-bendungan, rumah sakit, bandara, transportasi, dan lain sebagainya sudah dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Dan bahkan kemarin yang heboh lagi yaitu kereta cepat bisa direalisasikan oleh yang ijazahnya cuma S1. Ya seharusnya Amin Rais itu malu lah dengan ijazah S3, tapi ya sukanya cuma menyinyir. Ya masyarakat bilangnya seperti itu sih, sukanya nyinyir aja dengan keberhasilan Presiden Joko Widodo. Apalagi kemarin juga Presiden Joko Widodo sudah mengambil Freeport. Itu sungguh keren sekali. Blok Mahakam juga sudah diambil.
Dan masih banyak lagi kerja-kerja dari Presiden Joko Widodo. Bahkan sekarang ini Indonesia stop ekspor bahan mentah, tuh yang keren lagi. Dari komentar-komentar di sini ya seperti itulah. Niatnya sih pamer S3 di Amerika, melainkan malah rekam jejaknya malah terungkap. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pegiat media sosial Ferdinand Hutahian menyindir keras petinggi Partai Umat sekaligus ex-ketua MPR RI Amin Rais yang baru-baru ini memamerkan ijazah miliknya dari jenjang sekolah dasar hingga ijazah S3 di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Amin memamerkan capaiannya itu saat ramai ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Menurut Ferdinand, kendati mendapatkan gelar S3 dari luar negeri, namun Amin Rais bukan sosok yang hebat. Dia lantas menyindir Amin Rais dengan menyebut gara-gara mendapat gelar S3 di luar negeri, Amin Rais berpihak pada asing ketika menjabat ketua MPR pada 1945 silam. Dia pikir dia hebat dengan ijazah seperti itu. Pantas waktu dia ketua MPR, Undang-Undang 1945 diamandemenkan dengan memasukkan kepentingan asing, kata Ferdinand di akun Twitter pada Jumat 14 Oktober 2022. Lebih lanjut, ex-politisi Demokrat ini meminta Amin Rais untuk banyak-banyak berbuat baik, mengingat usianya yang sudah uzur. Pak Tua, sudahlah, ingat hari ini dengan melakukan kebaikan, imbuhnya. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini ikut mengomentari desas-desus ijazah palsu Joko Widodo yang digugat hingga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amin Rais meminta kepala negara hadir dalam sidang perkara itu dengan membawa serta ijazah aslinya. Pak Jokowi, please, come on, to PN Jakarta Pusat. Cukup mungkin 10 menit ya. Pak Jokowi tunjukkan ini loh ijazah saya yang asli. Nah, kemudian argumen Bambang Tri dan para advokatnya itu bisa salah, kata Amin. Amin Rais juga meminta agar Jokowi menyudahi polemik ini dengan hadir di persidangan, karena masalah dugaan ijazah palsu sudah menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Jangan kesana kemari, apalagi mengumbar secara liar. Ya, para buzzer-buzzer itu malah makin ribut ya. Jokowi malah citranya bisa jatuh. Jadi gagah saja. Jokowi datang kemudian tunjukkan ijazahnya selesai. Lanjutnya, Amin Rais lantas memposisikan dirinya seandainya ia dituduh punya ijazah palsu. Dengan santai ia memamerkan satu persatu bukti ijazah dari SD hingga jenjang doktoral yang ditempuh di Amerika Serikat. Jadi ini misalnya Pak Jokowi, apa ada orang menuduh Amin Rais ternyata ijazah SD, SMP, SMA-nya itu palsu, maka saya tinggal menunjukkan ke pengadilan. Saya akan datang, kemudian tunjukkan ini loh ijazah saya, SD Muhammadiyah, ini SMP Muhammadiyah, dan SMP negeri ini resmi. Di samping itu ijazah Muhammadiyah, kemudian ijazah SMA negeri, di samping ijazah sekolah Muhammadiyah. Jadi SD 17 Juli 1956, SMP 14 Juli 1959, SMA 10 Juli 1962, dan S1 UGM, yaitu saya lulus S1 pada tanggal 25 April 1968. Ini resmi, asli ya, pakai asli. Setelah itu saya mengambil S2 yang mendapatkan Master of Art dari University at Notre Dame pada 10 Januari 1974. Tanpa foto memang. Di Amerika tidak ada foto setiap ijazah, hanya nama, tanggal lahir, dan sertifikasi yang autentik. Kemudian saya punya PhD degree tingkat S3 program doktoral, yaitu dari University of Chicago. Ini tanggal 20 Maret 1981. Jika kalau saya dituduh macam-macam, misalnya saya datang ke pengadilan ini loh, sehingga yang menuduh saya akan mati kutu, tegasnya. Bahkan diketahui Ratna Sarumpait menyampaikan permohonan maaf ke Amin Rais yang bersaksi dalam sidang lanjutan. Ratna Sarumpait juga mencium tangan Amin Rais. Saya terima kasih karena telah dipanggil menjadi saksi di persidangan hari ini, ujar Amin Rais dalam sidang lanjutan Ratna Sarumpait di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya pada Kamis 4 April 2019. Ratna yang duduk di kursi bersama tim penasihat hukum lantas menyampaikan terima kasih ke Amin Rais. Ratna tak menyampaikan keberatan soal kesaksian Amin Rais di persidangan. Saya minta maaf Pak Amin. Saya yang Pak Amin sampaikan what's really going on. Itu juga yang masih jadi pertanyaan saya, kata Ratna. Usai menyampaikan itu, Ratna menghampiri Amin Rais lalu mencium kedua tangan Amin Rais. Mereka juga sempat bertatapan sejenak dan saling memegang bahu masing-masing. Keduanya lantas tersenyum. Amin Rais dalam persidangan mengaku tahu penganiayaan Ratna Sarumpait dari pemberitaan.
Amin mengaku syok dan berupaya menghubungi Prabowo Subianto. Kemudian pada 2 Oktober 2018 dilakukan pertemuan di lapangan Polo Nusantara Hambalang. Selain Amin Rais, pertemuan juga dihadiri Prabowo Subianto, Fadlizon, juga Nani S. Deyang, Wakil Ketua BPN Prabowo Sandiaga. Malam harinya digelar jumpa pers oleh Prabowo di Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jaksel. Intinya Prabowo meminta agar dilakukan proses hukum terkait pengakuan Ratna Sarumpait soal penganiayaan ini. Diketahui juga cerita aktivis Ratna Sarumpait soal pengeroyokan yang dialaminya di Bandung, Jawa Barat diakui hanya bohong belaka. Namun cerita itu sudah kadung membuat beberapa pihak seolah tertuduh sebagai dalang dibalik pengeroyokan Ratna Sarumpait. Apalagi perempuan 70 tahun itu kerap mengkritik pemerintahan. Ketika cerita Ratna belum terbongkar, banyak orang yang mengecam terjadinya pengeroyokan bualan itu, mulai dari calon presiden Prabowo Subianto hingga Ketua Dewan Pembina PAN Amin Rais yang melontarkan pernyataan keras setelah dikibuli Ratna. Berikut sejumlah politikus yang tertipu cerita Ratna Sarumpait. 1. Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi satu di antara beberapa orang yang dibohongi Ratna. Cerita itu bahkan diceritakan Ratna secara langsung saat berkunjung ke rumah Prabowo pada Selasa 2 Oktober. Setelah mendapat cerita, Prabowo melontarkan beberapa pernyataan keras. Penganiayaan Ratna dikaitkannya dengan urusan politik. Dia sampai meminta bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk masalah ini. Dalam waktu dekat kita akan meminta waktu menghadap Kapolri dan pejabat-pejabat lain untuk membicarakan masalah ini. Masalah seperti ini ya, kata Prabowo. Bukan hanya itu saja, Prabowo juga menuturkan beberapa pembelaan atas kejanggalan dalam kasus Ratna. Dia mengatakan belum adanya nama Ratna dalam manifest penumpang pesawat yang berangkat dari Bandara Hussein Sastranegara karena belum check-in. Aktivitas media sosial yang aktif karena ada admin, hingga Ratna yang tidak ingat wajah penganiayaan karena trauma. Amin Rais ikut hadir dalam pertemuan antara Ratna dan Prabowo pada hari Rabu 3 Oktober. Selepas pertemuan, Amin turut pula melontarkan kritik dan meminta waktu kepada Kapolri agar bisa bertemu. Jadi insya Allah dalam 1-2 hari ini Pak Prabowo dan teman-teman partai koalisi akan menemui Pak Kapolri. Jadi kita berbicara sebagai satu keluarga besar. Mengapa dalam akhir-akhir bulan ini terjadi penganiayaan, terjadi pelanggaran HAM yang sangat-sangat mendasar, kata Amin. Kasus Ratna dikaitkan Amin dengan melemparan molotov ke rumah Ketua DPP PKS Mardani Alisera dan terbakarnya mobil Neno Warisman. Yang ketiga, Fadlizon. Fadlizon adalah salah satu beberapa tokoh yang pertama kali bersuara soal penganiayaan Ratna. Foto Ratna dengan wajah lebam bahkan sempat diunggah Fadlizon lewat media sosialnya. Secara gamblang, Fadli menuding cerita soal kekerasan yang dialami Ratna tidak lepas dari urusan politik. Dalam sehari-hari seperti sekarang, mana ada yang tidak terkait dengan politik sih? Iya kan? Kata Fadlizon di gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selasa pada 2 Oktober. Fadli juga mengaku telah menjenguk Ratna pada Minggu 30 September pada tahun lalu. Di kediamannya, menurut Fadlizon, bentuk penganiayaan terhadap sangat keji dan biadab. Fadli mengaku akan menginvestigasi siapa pelaku yang menganiaya Ratna. Saya 2 hari lalu memang jenguk Ibu Ratna di kediaman beliau. Setelah malamnya saya baru tahu terjadi penganiayaan yang luar biasa terhadap Mbak Ratna. Kejadiannya kurang lebih 2 minggu lalu. Ini sedang kita intervensi. Kalau nggak salah ini tepatnya di parkiran di Bandara Bandung, ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu. Usai pengakuan Ratna tersebut, Fadli ogah berkomentar. Ia mengaku belum mendengar langsung dari Ratna soal kebohongan tersebut. Nanti saja deh di Jakarta, soalnya saya belum dengar, ujar Fadli saat mengunjungi korban gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Fahri Hamzah juga sempat menyatakan penganiayaan terhadap Ratna sebagai perbuatan tidak beradab. Dia juga menduga pelakuan yang dialami Ratna itu tak lepas dari kritik-kritiknya. Ini ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan kita, sebut Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 3 Oktober yang lalu. Saat keraguan atas cerita Ratna mulai tersebar, Fahri kembali berbicara. Kali ini dia Ratna Sarumpait untuk segera berbicara dan memberikan klarifikasi. Bu Ratna Sarumpait, bicaralah. Jika ini sandiwara, maka minta maaflah, kata Fahri melalui akun Twitter Fahri Hamzah pada Rabu 3 Oktober. Fahri menilai semua orang tengah menunggu jawaban dari Ratna terkait temuan dari Polri, mengingat nama baik Ratna juga dipertaruhkan dalam peristiwa ini. Jangan berlama-lama, karena Anda punya nama. Orang-orang menanti dengan seksama. Di ujung ada reputasi menunggumu, berkibar atau layu dan musnah, ucap dia. Yang kelima adalah Rizal Ramli.